Pria itu mencoba menggoda simpanse Caesar dengan botol bir, tapi Caesar tiba-tiba menarik kerahnya dan menatapnya tajam. Ketika penjaga kebun binatang bergegas menyelamatkan pria itu, Caesar akhirnya melepaskannya, meski enggan. Yang tidak mereka ketahui adalah Caesar tidak melakukannya untuk memberi pelajaran. Ia melakukannya untuk mencuri pisau kecil di saku pria itu. Malam itu, saat tidak ada orang di sekitar, Caesar menggunakan pisau itu untuk membuka kunci pintu dengan mudah. Ia berlari ke area aktivitas tempat mereka menghabiskan waktu di siang hari dan membuka kandang kera terbesar di sana. Setelah mendapatkan kepercayaan gorila hitam itu, ia lalu membuka kandang si pengganggu yang sering menindasnya. Caesar menghajar si pengganggu sekali. Si pengganggu ingin melawan, tapi saat menoleh, ia melihat gorila hitam berdiri di dekatnya. Meski tidak mengerti bagaimana Caesar bisa merebut hati gorila hitam itu, si pengganggu menyerah di bawah tekanan. Ia perlahan menunduk dan memberi hormat kepada Caesar. Keesokan harinya, pria itu ingin membawa Caesar pulang, tapi Caesar masih marah karena pernah ditinggalkan. Setelah pria itu terus memohon, Caesar akhirnya setuju untuk kembali. Namun, saat melihat tali kekang di tangan pria itu, ia tiba-tiba membuat pilihan tak terduga. Caesar perlahan menutup gerbang besi kandang dan memutuskan untuk tinggal. Ia tidak mau lagi menjadi hewan peliharaan. Kera-kera lain melihat tindakan Caesar dan mulai bersorak mendukungnya. Malam itu, Caesar membagikan kue kepada setiap kera. Mereka senang memakannya, tapi tidak mengerti mengapa Caesar melakukan hal ini. Maka, Caesar dengan sabar menjelaskan kepada orangutan bahwa satu batang mudah patah, tapi serangkai batang tak mudah dipatahkan. Orangutan itu memahami maksud Caesar, tapi tetap percaya kera-kera lain terlalu bodoh. Ia merasa Caesar membuang-buang waktu. Tepat saat itu, Caesar tanpa sengaja melihat seorang penjaga memasukkan kode untuk membuka pintu. Ia diam-diam menghafalnya. Larut malam, Caesar menyelinap keluar, memasukkan kode dengan benar, dan melarikan diri melalui atap tempat penampungan. Ia berlari ke rumah pria itu dan mengambil virus yang disimpan di lemari es. Lalu ia kembali ke tempat penampungan dan melepaskan virus itu saat kera-kera lain masih tertidur. Keesokan paginya, Caesar memeriksa setiap kera satu persatu dan melihat pupil mata mereka telah berubah menjadi hijau. Pupilnya sendiri, yang sebelumnya sudah menunjukkan sedikit warna hijau, kini tampak bahkan lebih cerdas. Di waktu yang hampir bersamaan, Direktur Kebun Binatang menyadari ada yang aneh. Kera-kera yang biasanya hanya bermain-main, kini berdiri bersama secara teratur. Caesar perlahan menoleh dan menatap mata direktur itu. Kera-kera lain perlahan berjalan menjauh. Direktur tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia tidak menganggapnya serius. Malam itu, semua kera kembali ke kandang mereka sendiri-sendiri. Sementara seorang penjaga sedang mengunci kandang, ia tiba-tiba melihat Caesar berdiri di luar. Ia segera memanggil penjaga lain yang membawa senjata dan pergi ke menara dekat area aktivitas. Lalu penjaga pertama mendekati Caesar dengan tongkat listrik, tapi Caesar meraih tongkat itu. Penjaga menyuruhnya melepaskan. Sebaliknya, Caesar membuka mulutnya dan berbicara.